Terkait dengan pendidikan anak, saya yakin gudang ilmunya itu ada di ibu-ibu semuanya. Dan kita semua masih terus belajar ya Bu ya. Saya sudah punya 5 putra, bukan berarti sudah sempurna gitu ya dalam itu memberikan tantangan yang berbeda untuk orang tuanya. Begitu ya Ibu. Jadi selalu kita harus belajar ilmu yang baru. Apa yang dapat kita terapkan pada anak yang pertama itu ternyata tidak bisa kita terapkan juga pada anak yang kedua dan seterusnya. Karena memang kita harus memahami setiap pribadi anak itu unik. Allah memberikan kelebihan dan keterbatasannya masing-masing, dan orang tua harus mencoba terus berupaya begitu ya Bu ya, mempelajari semua itu sehingga kita bisa menemukan pola yang paling sesuai selaras dengan karakteristik dari anak-anak kita sebenarnya. Apa sih seharusnya yang kita lakukan begitu ya Bu ya. Dan hari ini kita akan melihat itu lebih pada berdasarkan perspektif agama kita ya Bu ya, yaitu Islam. Jadi bagaimana kita mencoba menggali apa yang sudah diajarkan oleh Islam melalui Al-Quran, hadis, dan tentunya fatwa-fatwa para ulama seperti itu. Nah, berbicara tentang pendidikan seks, ini bukan satu istilah yang asing ya Bu ya dalam ajaran Islam. Kita akan mengenal istilah dalam bahasa Arab namanya at-tarbiyah al-jinsiyah. Nah, itu artinya pendidikan seks ya ibu-ibu. Jadi ini bukan satu hal yang baru gitu di dalam Islam. Kita harus berbangga karena sebagai umat muslim, apapun masalah yang ingin kita cari solusinya, semuanya ada di dalam ajaran kita sendiri. Tinggal permasalahannya sejauh mana kita mau mencarinya atau tidak, sejauh mana kita mau memahaminya atau tidak. Seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi nanti mungkin di bahasan berikutnya saya juga akan mencoba menyajikan salah satu pendapat terkait bahasan ini ya Bu ya, dari buku At-Tarbiyah Al-Jinsiyah Lil Atfal Wal Balighin dari Yusuf Madani. Nah, jadi itu ya Bu ya. Jadi kita tidak perlu mencari kemana-mana, bahkan ilmu psikologi mungkin itu berkembang kemudian. Tapi apa yang diajarkan oleh Islam itu sudah sejak lama ya Bu ya. Allah sudah menurunkan itu di dalam Al-Quran dan hadis. Baik, kita lihat sebenarnya pendidikan seks ini merupakan sarana untuk membentuk nafs. Di sini dikatakan peserta didik ya Bu ya, karena memang kan target dari pendidikan itu adalah peserta didik. Jadi seperti halnya pendidikan-pendidikan yang lain, topik-topik pendidikan yang lain, pendidikan seks juga bertujuan untuk membentuk nafs individu atau manusia agar mampu mengendalikan potensi seksualnya sehingga memiliki sifat ifah. Ifah itu dari bahasa Arab ya Bu ya, artinya apa? Terjaga dan menjaga kehormatan diri. Kemudian juga pendidikan seks ini ditujukan agar kita mampu mengarahkan potensi tersebut ke arah yang baik sesuai norma Islam. Jadi nanti kita akan lihat bahwa potensi seksual ini adalah anugerah dari Allah yang tidak boleh kita bunuh ya Bu ya. Tentu saja Allah menganugerahkan potensi seksual ini untuk kita bisa mengarahkannya sesuai dengan
ajaran-ajaran Allah. Nah kemudian kalau kita melihat posisi dari pendidikan seks ini, itu bisa dikatakan sebagai bagian dari pendidikan akhlak. Jadi selain masalah seksualitas juga membahas bagaimana etika berpakaian, kemudian tingkah laku, pergaulan, kebersihan, dan juga ibadah. Kemudian dapat juga dikatakan sebagai bagian dari pendidikan moral. Artinya pendidikan seks ini terkait dengan masalah keimanan dan keislaman secara harmonis, gitu ya. Jadi memang tidak dapat dilepaskan, ya. Dan pendidikan seks ini menjadi salah satu cara menangani perilaku seks bebas remaja. Nah ini yang penting. Jadi ibu-ibu, kalau kita melihat hari ini maraknya kasus-kasus kekerasan seksual atau kejahatan seksual, itu bisa jadi ini merupakan muara dari adanya stereotip atau pandangan lama ya Bu ya, tapi tidak bisa juga dikatakan pandang lama karena saat ini pun sebagian dari kita masih memiliki pandangan bahwa seks itu adalah hal yang tabu, sesuatu yang harus ditutupi dari anak-anak. Nah jadi hari ini kita merasakan dampaknya ibu-ibu ya, dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual ini sebenarnya itu merupakan kontribusi dari pandangan yang keliru tadi. Nah itu ya. Jadi ibu-ibu mari kita luruskan bersama sudut pandang kita sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pendidikan seks dan apa yang dimaksudkan bahwa seks itu tabu gitu ya, sehingga memang jadi gini, orang biasanya memahami seks itu tabu itu hanya terkait bagian saja, satu bagian dari aspek seksual atau seksualitas ya ibu-ibu. Tapi kemudian digeneralisasi begitu ya, bahwa seluruh atau semua hal yang berkaitan dengan seks itu tabu. Padahal yang tabu itu mungkin hanya sebagian saja. Nah, seperti itu ya Bu ya. Baik, boleh next. Nah, di sini kita akan melihat, kita coba membandingkan dulu ya Bu ya, bagaimana pendidikan seks yang dimaksudkan oleh Islam dengan yang dimaksudkan oleh para ilmuwan Barat, begitu ya, agar di sini kita bisa mengevaluasi sebenarnya yang kita maksud tabu itu yang mana, begitu ya Bu ya. Nah jadi ibu-ibu, kalau dalam sudut pandang ilmuwan Barat yang disebut pendidikan seks itu adalah satu proses mengajarkan cara melakukan hubungan seksual yang aman dan agar tidak terjadi kehamilan. Nah itu sebenarnya yang mereka maksud gitu. Jadi mereka menekankan bahwa mereka lebih tepatnya kenapa memunculkan isu pendidikan seks ini, karena mereka kewalahan dengan kasus-kasus HIV seperti itu ya Bu ya, yang itu memang disebabkan oleh masalah pergaulan bebas. Jadi sebenarnya mereka hanya mengkhawatirkan dampaknya, sehingga mereka berpikir bagaimana caranya supaya hubungan seksual ini tidak menyebabkan terjadinya kehamilan. Orientasi pada kesehatan dan akademis semata. Jadi memang tadi bagaimana caranya supaya tidak muncul penyakit-penyakit menular seksual. Itu saja gitu arah pendidikan seksnya. Sehingga sangat wajar ya Bu ya kalau di Barat itu penggunaan kondom misalnya itu yang mereka kampanyekan gitu. Agar apa? Agar tadi
karena arahnya hanya untuk menjaga kesehatan gitu ya, seperti itu. Tapi di sini kita akan melihat sangat berbeda jauh dengan pendidikan seks yang dimaksudkan dalam Islam ya Bu ya. Dalam Islam, pendidikan seks itu adalah mengajarkan bagaimana cara menjauhi perzinahan dan perilaku seksual menyimpang. Nah, jadi itu ya Bu ya, sudah berbeda. Justru dalam Islam, di dalam ayat Al-Quran ditekankan bahwa kita tidak boleh mendekati zina, begitu. Jadi dalam ayat ini Islam itu sangat antisipatif ya Bu ya. Jangan mendekati. Jadi dalam ayat itu bukan janganlah berzina, bukan, tapi jangan coba-coba mendekati, begitu ya Bu ya. Karena ketika sudah mendekati itu kita relatif tidak akan bisa menahan diri, begitu ya, menahan diri dari dorongan seksual itu, begitu ya Bu ya. Kemudian dalam Islam pendidikan seks itu menggambarkan adanya kesatuan berbagai bidang kajian ya Bu ya. Jadi ada pendidikan agama harus ada di dalamnya, kemudian biologi juga terkait bagaimana anatomi atau organ tubuh manusia, terutama terkait dengan fungsi reproduksi, begitu ya Bu ya. Kemudian jasmani juga sama, pendidikan jasmani begitu ya, olahraga itu juga harus menjadi bagian dari pendidikan seks yang dimaksudkan dalam Islam. Jadi tujuannya semata-mata untuk memberikan pemahaman yang lengkap, begitu ya Bu ya, tentang pendidikan seks. Kemudian orientasinya atau sasarannya itu ditujukan untuk membentuk moral dan kepribadian, seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan sangat jauh berbeda ya Bu ya, apa yang dimaksudkan pendidikan seks dalam Islam dan menurut versi Barat, seperti itu. Jadi mulai sekarang mari kita luruskan apa sih yang kita maksud tabu tadi. Nah itu yang kita maksud seks itu tabu, kita bisa lihat tampaknya itu lebih mengarah pada pendidikan seks yang dimaksudkan oleh pendapat ilmuwan Barat ya Bu ya, seperti itu. Jadi dalam Islam tidak ada istilah tabu gitu ya. Dan setelah ini kita akan lihat gitu ya, apa yang harus kita lakukan, apa peran kita untuk memulai gitu ya, mengajarkan pendidikan seks ini kepada anak-anak kita. Berikutnya. Nah ini ya Bu ya, jadi ini memperkuat kembali kenapa munculnya perbedaan pendapat apakah pendidikan seks itu boleh disampaikan atau tidak. Jadi pendapat yang mengatakan tadi ya tidak boleh disampaikan itu karena tabu dan anak tidak perlu diajarkan karena seks itu merupakan sesuatu yang instinktif itu naluriah gitu ya. Jadi orang akan tahu kok dengan sendirinya gitu. Nah itu pendapat yang mengatakan kita tidak perlu mengajarkan pendidikan seks gitu ya. Nah kemudian kalau pendapat yang bilang bahwa pendidikan seks itu penting ya, termasuk ajaran Islam sendiri, kenapa pendidikan seks itu perlu diberikan? Karena itu akan menjadi pengetahuan gitu ya, yang akan menjadi modal untuk anak-anak menghadapi usia remaja dan usia pubertas, seperti itu. Baik, berikutnya. Sebelum ini. Nah, jadi bagaimana dengan Islam sendiri? Sebenarnya dari awal pun tadi sudah ditekankan. Jadi Islam mengajarkan berbagai hal mengenai pendidikan seks. Kita bisa lihat dalam kajian ilmu fikih misalnya. Kemudian jadi ibu-ibu sangat beruntung ya, yang di sini ada para santri ya. Para santri itu sudah belajar pendidikan
pendidikan seks sebenarnya ya teman-teman. Teman-teman santri sudah belajar tentang fikih. Di dalamnya kita sudah belajar apa itu balik gitu ya. Mungkin sebelum orang tuanya di rumah menyampaikan, nak nanti kamu akan memasuki usia balik seperti ini. Sebenarnya para santri kita sudah tahu lebih awal ya Bu ya, dari sekolah gitu, dari pesantren. Itu sudah disampaikan di dalam mata pelajaran fikih. Betul ya Bu Lina ya? Kemudian apa itu haid gitu ya, itu terkait dengan proses balik. Kemudian apa itu ihtilam gitu ya, mimpi basah. Kemudian bab toharoh, bahkan bab toharoh ini menjadi bab pertama ya yang dipelajari oleh para santri gitu, dan lain sebagainya. Kemudian juga akhlak, mata pelajaran akhlak. Nah ini berkaitan dengan pengendalian nafsu dan tata cara bergaul dengan lawan jenis. Kemudian dalam filsafat Islam juga dibahas tentang potensi syahwat atau syahwiyah begitu ya. Nah setelah ini akan kita lihat ya Bu ya. Nah di sini kita akan lihat untuk tadi ya, kita memahami bahwa potensi seksual ini bukan sesuatu yang harus dikubur, bukan sesuatu yang harus dibunuh, tapi bagaimana diarahkan ke arah yang lebih baik sesuai dengan ajaran kita. Nah, di sini kita lihat ibu-ibu, di sini ada struktur nafs atau jiwa manusia. Jadi jiwa manusia itu terdiri dari tiga ya ibu-ibu. Yang pertama jiwa tumbuhan atau bisa disebut dengan istilah nafs sahwiyah. Kemudian yang kedua ada jiwa hewan atau istilahnya nafs godobiyah. Kemudian ada jiwa manusia atau nafs nutfiyah. Jadi ternyata manusia itu mengandung juga unsur hewan dan tumbuhan ya. Karena memang kita sama dengan hewan dan tumbuhan, sama-sama makhluk hidup begitu ya. Sehingga dalam struktur jiwa kita pun terdiri dari unsur-unsur ini. Nah yang pertama kita lihat jiwa tumbuhan itu yang seperti apa gitu. Jiwa tumbuhan itu tadi istilahnya nafs sahwiyah atau bahasa yang umumnya bisa diistilahkan dengan syahwat gitu ya. Nah, jadi di sini ada dua fungsi gitu. Jadi jiwa tumbuhan itu, kalau tumbuhan itu kan Ibu, jadi mereka itu kan menyerap makanan gitu ya. Dan juga berkembang biak gitu ya Bu ya. Nah itu sifat dari tumbuhan. Nah jadi dalam diri kita pun sama gitu. Ada fungsi nutritif, jadi menyerap nutrisi begitu ya, untuk agar kita bisa bertahan hidup. Jadi di sini Allah menitipkan atau menganugerahkan dorongan untuk makan dan minum seperti itu. Kemudian yang kedua ada fungsi reproduktif, yaitu fungsi berkembang biak. Nah, disinilah gitu Allah menganugerahkan kepada manusia dorongan seksual. Jadi yang disebut syahwat itu sebenarnya bukan hanya dorongan seksual ya ibu-ibu, tapi juga mencakup dorongan untuk makan dan minum. Nah, kemudian sekarang kita lihat jiwa hewan. Kalau berkaitan dengan jiwa hewan, kita bisa melihat bahwa kalau hewan berbeda dengan tumbuhan, hewan itu bisa mengindra ya Bu ya, bisa mengindra seperti manusia. Hewan kan punya mata, punya telinga, jadi ada indera penglihatan, pendengaran, kemudian juga ada indera penciuman, mereka juga punya lidah gitu ya, ada indera pengecapan juga. Jadi sama dalam diri kita juga ada fungsi mengindra, sama seperti hewan, atau istilahnya disebut dengan puah idrokiyah. Nah, dan di sini bedanya mengindra manusia dengan hewan
Mengindra itu ada dua macam, ada fisik yang tadi ya Bu ya, yang 5 itu kita mengindra dengan panca indera kita. Berarti itu yang kita indra, yang kita tangkap adalah hal-hal yang sifatnya nyata, sesuatu yang ada gitu ya buktinya. Selain itu mengindra juga bisa bersifat batin, sesuatu yang sifatnya batiniah. Nah di sini ada 5 tingkatan. Namun mungkin pada kesempatan kali ini saya tidak menyampaikan terkait ini ya Bu ya, bagaimana indera batin. Tapi salah satu contohnya adalah bagaimana kita mampu mengingat. Kita punya kemampuan daya ingat. Nah itu tuh salah satu contoh dari kuah idrokiyah ya Bu ya. Kemudian kita lihat kalau karakteristik hewan itu kan bergerak ya Bu ya, atau istilahnya taharuk. Nah jadi kita juga sama, manusia punya jiwa hewan, kita sama dengan hewan, kita bisa mengindra, kita juga bisa bergerak untuk mendekati sesuatu atau menjauhi sesuatu. Kalau tumbuhan kan tidak ya Bu ya, dia tetap di tempatnya. Nah itu. Kemudian yang paling tinggi tentunya ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup yang lain, dengan tumbuhan dan hewan, yaitu struktur jiwa yang ketiga yang disebut jiwa manusia atau nafs utiyah, atau dalam istilah lainnya ini disebut dengan akal ya ibu-ibu, atau bahasa Indonesianya mungkin kita sering membahasakan dengan akal. Jadi akal itulah yang membedakan manusia dengan tumbuhan dan hewan. Nah, apa fungsi akal? Fungsi akal ini untuk berpikir dan juga berasional, untuk mengambil keputusan, untuk mempertimbangkan alasan-alasan, mengolah informasi, begitu ya Bu ya. Nah, jadi berikutnya boleh dipindah. Baik, kita lihat lagi. Jadi terkait dengan ketiga struktur jiwa ini, seperti apa peran pendidikan? Ini pendidikan secara umum ya Bu ya, dan khususnya yang kita bahas hari ini adalah pendidikan seks. Jadi peran pendidikan secara umum itu adalah untuk menyeimbangkan potensi-potensi ini ya Bu ya. Jadi setiap jenis jiwa ini dia tidak boleh berkekurangan atau tidak boleh sebaliknya berlebihan. Jadi harus dalam porsi yang seimbang. Seperti itu Bu. Jadi Islam mengajarkan keseimbangan. Kita bisa lihat misalnya di jiwa tumbuhan tadi yang di dalamnya ada dorongan makan minum, kemudian dorongan seksual. Kalau orang bisa menyeimbangkan kedua dorongan ini, jadi tidak berlebihan, tidak juga berkekurangan atau mengekang kedua dorongan ini, maka tadi akan muncul satu sifat ifah. Ifah itu tadi apa Bu? Menjaga kehormatan diri ya Bu ya. Kemudian kalau jiwa hewan kita bisa lihat bahwa kalau berlebihan atau berkekurangan itu juga tidak baik Bu. Jadi kalau jiwa hewan yang tadi karakternya apa? Mengindra, bergerak gitu ya. Kalau dia terlalu berlebihan maka akan menimbulkan sikap atau perilaku agresif. Agresif itu menyerang ya Bu ya, menyerang atau nekat. Kemudian sebaliknya kalau sifat ini terlalu lemah juga itu akan menghasilkan pribadi yang pengecut gitu ya. Pengecut, kalau pengecut kan tadi ada bergerak ya di jiwa hewan itu, berarti pengecut itu ya nggak mau berusaha apa-apa begitu ya Bu ya. Jadi hanya diam saja gitu. Kalau yang agresif tadi menggambarkan gerak yang terlalu berlebihan, jadi apa saja dihantam gitu ya Bu ya. Nah,
Jadi sama tidak baiknya. Jadi yang ideal yang diajarkan Islam adalah proporsional, harus seimbang gitu ya, ada di pertengahan. Sehingga kalau jiwa hewan ini cukup seimbang, maka akan memunculkan pribadi yang berani. Berani itu beda ya Bu ya dengan nekat gitu. Kalau berani itu digambarkan misalnya dalam sebuah hadis, man ro'a minkum munkaro, barang siapa yang melihat kemungkaran fal yughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangan gitu ya, dengan tangannya, dengan kekuasaan gitu ya, dengan otoritas gitu. Kalau seorang guru misalnya melihat muridnya melakukan sesuatu yang mungkar, nah otoritasnya sebagai guru itu harus gitu ya mencegah kemungkaran itu. Kemudian kalau orang tua melihat anaknya berbuat mungkar, itu juga sama. Otoritasnya sebagai orang tua itu harus digunakan untuk mencegah kemungkaran itu. Nah, jadi itu ya Bu ya. Jadi itu untuk menggambarkan berani. Kemudian dalam hadis tadi, kalau kita tidak punya otoritas, tidak punya sesuatu yang bisa kita kita unggulkan gitu ya untuk bisa berpengaruh dalam mencegah kemungkaran, maka ubahlah dengan lisan. Mampunya dengan lisan, silakan dengan lisan. Nah, seperti halnya saya saat ini ya, ibu-ibu berdiri di hadapan ibu-ibu. Ini kalau saya memaknai ini bukan saya sedang mengajari ibu-ibu, tapi bisa jadi justru saya sedang mencambuk diri saya sendiri begitu ya Bu ya. Nuju nyintruk nyalira gitu ya Bu ya, karena pasti di antara sekian yang saya sampaikan belum semuanya dapat saya aplikasikan begitu ya Bu ya. Kemudian dalam hadis tadi, kalau kita tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangan atau kekuasaan, kemudian dengan lisan juga tidak mampu, kemudian dengan apa Bu? Kita masih dituntut juga ya oleh dalam hadis itu, kita masih harus mencegah kemungkaran itu dengan hati kita. Bagaimana caranya? Dengan kita membenci gitu ya perbuatan mungkar itu. Tapi itu dikatakan sebagai selemah-lemahnya iman. Jadi memang seorang muslim itu ya harus berani ya Bu ya. Jadi jiwa hewannya itu harus muncul, harus mau bergerak gitu, berbuat sesuatu gitu ya. Apalagi tadi untuk amar ma'ruf nahi munkar seperti itu. Nah, kemudian kalau jiwa manusia itu juga sama. Kalau dia terlalu berlebihan porsinya, itu akan muncul pribadi-pribadi yang licik gitu ya. Apa ya istilahnya, pintar gitu tapi licik gitu ya Bu ya. Kemudian kalau terlalu kurang juga itu akan muncul pribadi-pribadi yang jahil, bodoh gitu ya, tidak mau mencari tahu, tidak mau menerima kebenaran seperti itu. Jadi yang ideal itu kalau nafs nutfiyah ini terlatih secara seimbang, maka akan muncul orang-orang yang bijaksana. Tidak perlu pintar, mungkin orangnya tidak pintar tapi sangat bijaksana dalam mengambil keputusan, dalam mempertimbangkan sesuatu ya Bu ya, dalam menyelesaikan masalah gitu. Berbagai hal dipertimbangkan sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan seperti itu. Nah, itu ya Bu ya. Jadi di sini menegaskan bahwa dorongan seksual itu harus seimbang keadaannya ya Bu ya dalam diri kita. Nah, kemudian bisa dipindah, oke. Nah, di sini kita akan masuk pada pendidikan seks dan usia perkembangan anak. Atau kita bisa lewat dulu ke slide. Bisa ke slide gitu. Kita kesini dulu ya ibu-ibu.
Di sini ada satu pendapat dari Abdullah bin Abdurrahman. Beliau mengatakan ada dua sebab yang dapat meningkatkan syahwat. Ya. Yang pertama itu usia remaja atau muda. Nah, jadi di sini kan banyak ya, terutama para santri dan juga mungkin pemudi juga masih ada yang masuk usia remaja, ada sepertinya ya remaja akhir. Kemudian jadi usia remaja itu memang berkaitan dengan hormon, secara hormonal memang terjadi peningkatan dorongan seksual, begitu ya Bu ya. Jadi sejak masa pubertas, sejak balik itu memang terjadi peningkatan hormon sehingga itu berdampak pada meningkatnya dorongan seksual. Jadi usia ini sesuatu yang sesuatu yang alamiah ya Bu ya, tidak bisa kita kendalikan gitu. Setiap orang akan melewati fase remaja, jadi setiap orang akan melewati masa di mana dorongan seksualnya begitu kuat, begitu ya Bu ya. Jadi kita sebagai orang tua juga sama harus memahami ini, gitu ya. Ketika kita menyaksikan anak-anak remaja kita, gitu ya. Nah kemudian sebab yang lain itu bisa juga dari makanan ya Bu ya. Makanan yang dimaksud apa? Daging, al-luhum, daging-dagingan, terutama daging yang merah ya Bu ya. Jadi itu menjadi pemicu juga gitu. Selain juga ada beberapa jenis buah tertentu yang juga sama ya, bisa memicu meningkatnya hormon seksual ini. Walaupun di sini saya belum sempat mencari tahu ya Bu ya, jenis-jenis buah apa yang dimaksud. Mungkin nanti Ibu bisa mencari tahu lebih lanjut. Jadi kalau faktor makanan tentu saja itu sesuatu yang dapat kita kendalikan ya Bu ya, sesuatu yang dapat kita atur. Maka di sini kita bisa mengatur gitu. Jadi dapat dibayangkan kalau usia remaja, anak-anak kita usia remaja, terus makanannya daging terus gitu loh Bu. Nah jadi itu semakin kuat gitu ya pemicunya. Nah maka berarti sejak dini gitu, sejak anak-anak kita harus membiasakan anak kita mengkonsumsi, membatasi ya konsumsi daging-dagingan seperti itu. Selain juga lebih murah, betul kan Bu? Kalau bagi para pemuda maupun pemudi yang dorongan seksualnya begitu kuat, namun mereka belum mampu untuk menikah, belum mampu tentu dalam banyak aspek ya Bu ya, mungkin secara ekonomi, mungkin secara usia juga sama gitu. Jadi Islam memberikan solusi yang sangat praktis, jadi saumlah. Jadi ada yang disebut dengan istilah saum wija ya Bu ya, wija itu benteng. Jadi saum untuk membentengi kita dari dorongan seksual yang begitu kuat. Jadi kenapa saum? Karena dengan saum itu kita kita merasakan lapar. Jadi rasa lapar itu secara otomatis dapat menekan dorongan syahwat kita, gitu ya. Juga ketika saum kita kan relatif lebih terkendali ya Bu ya. Perilaku kita tuh lebih terjaga. Ketika kita mau berbuat apa-apa tuh kita selalu ingat, oh saya sedang saum gitu. Berbeda halnya ketika kita tidak sedang saum. Kadang-kadang pertimbangan kita itu tidak sehati-hati seperti halnya ketika kita bersaum, seperti itu ya Bu ya. Baik, nah berikutnya kita bisa ke slide yang tadi dulu ya Teh, yang 8, 0 sampai 3 tahun. Nah, baik, ibu-ibu di sini kita lihat bahwa pendidikan seks itu yang tadi di awal sudah kita bahas bahwa ini sesuatu yang harus diajarkan gitu ya kepada anak-anak kita sejak dini. Gitu. Jadi memang bagi
bagaimana cara mengajarkannya? Nah, itu tantangannya ya ibu-ibu, karena kita harus menyesuaikan betul dengan usia perkembangan anak. Seperti itu. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan hal-hal terkait dengan pendidikan seks ini tentu harus meninjau usia anak gitu. Jangan sampai, nah mungkin itu kekhawatiran kita, kita cenderung menutup diri untuk menginformasikan masalah-masalah seksual ini kepada anak karena kita merasa kita nggak mampu menyampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh anak. Nah, seperti itu ya Bu ya, barangkali itu kendalanya. Nah, mungkin untuk di masa lalu ya Bu ya, ketika orang tua tidak begitu terbuka atau menutup diri untuk membahas masalah-masalah seksual dengan anak, mungkin itu cukup efektif gitu ya untuk masa lalu. Tapi untuk saat ini kita berlomba dengan internet ya Bu ya. Kita berlomba dengan kecanggihan teknologi. Jadi kita jangan kalah gitu. Kalau bukan kita yang memberikan informasi tentang seksual kepada anak, maka peran itu akan diambil alih oleh media Bu. Nah, itu sangat berbahaya gitu. Karena namanya internet gitu ya, kita mengetik satu kata apapun gitu ya, kata kunci apapun, maka akan terbukalah dunia gitu ya Bu ya, segala apapun akan muncul di situ. Nah, jadi itulah kenapa saat ini kita harus proaktif. Proaktif itu kita jemput bola ya Bu ya, jangan menunggu anak bertanya gitu. Daripada mereka mencari dari sumber yang lain, itu lebih beresiko. Beruntung kalau dia mendapatkan dari sumber yang tepat. Bagaimana kalau tidak, gitu ya Bu ya? Nanti malah ujung-ujungnya anak kita jadi terpapar pada pornografi, seperti itu ya. Jadi mulai sekarang kita tidak ada kata terlambat ya Bu ya. Kita meniatkan untuk memberikan pendidikan seks ini kepada anak-anak kita, memberikan pengetahuan kepada mereka untuk mereka memiliki bekal menghadapi masa pubertas gitu. Dan masa pubertas aja sekarang itu sudah lebih dini ya Bu ya, terutama pada remaja putri gitu. Di SD, kalau dulu mungkin di zaman saya rata-rata para remaja mencapai usia balik itu di sanawiyah ya Bu ya, kelas 1 atau 2. Sekarang itu tidak Bu ya, sekarang sudah lebih dini di SD, bahkan SD itu kelas 4 saja sudah ada yang haid gitu ya Bu ya. Nah itu kita jangan sampai kecolongan gitu ya Bu ya. Jadi kalau ibu tahu kapan anak putri ibu pertama kali haid, itu sebenarnya sudah terlambat gitu ya. Apalagi kalau ada yang tidak tahu gitu ya, saya tidak tahu gitu, taunya anak saya, putri saya haid udah yang keberapa kali. Nah, kasihan sekali ya Bu ya anak-anak kita. Jadi mereka menghadapi itu tanpa kita dampingi gitu. Jadi yang tahu pas haidnya saja itu kita sudah dibilang terlambat. Karena apa ya, harusnya sudah lebih dini kita menginformasikan kepada mereka. Kita menyiapkan mental mereka bahwa nanti mereka akan menghadapi fase-fase seperti apa. Begitu ya Bu ya. Baik, pertama kita lihat usia perkembangan anak mulai dari 0 sampai 3 tahun. Nah, jadi mulai dari anak kita lahir itu sudah harus dimulai gitu pendidikan seks ini gitu ya. Tapi bentuknya seperti apa? Nah, itu yang penting kita pahami ya ibu-ibu. Yang pertama, jadi di sini saya tidak membahas perkembangan anak dalam aspek yang lain ya Bu ya. Ini hanya yang terkait dengan perkembangan seksual. Yang pertama adalah pemberian identitas fisik pada anak. Nah,
bagaimana kita memberikan pakaian, aksesoris dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu adalah bagian awal dari pendidikan seks terhadap anak, gitu. Karena yang disebut seks itu bukan hanya jenis kelamin ya Bu ya, tapi bagaimana perilaku yang berkaitan dengan jenis kelamin itu. Kita punya norma sosial dan yang paling utama adalah norma agama yang mengatur bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperilaku secara berbeda, mulai dari identitas fisik sampai dengan hal-hal yang non fisik begitu. Nah, di sini kita bisa mengutip misalnya salah satu pendapat dari Ibnu Sina, Bu. Jadi kalau anak laki-laki itu kita harus memilih warna-warna yang gelap ya untuk pakaiannya, sedangkan anak perempuan kita memilih yang warna-warni. Jadi jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik itu akan merusak karakternya, begitu ya menurut beliau. Jadi ini penting sekali karena kan di 0 sampai 3 tahun ini sebenarnya anak relatif tidak pilih-pilih ya Bu ya. Mereka hanya menerima saja apa yang dipakaikan orang tuanya. Nah, berarti di sini peran kita yang paling penting. Bagaimana kita memilihkan pakaian, bentuk pakaian dan juga warnanya gitu ya. Itu adalah modal untuk kita menegaskan gitu ya. Menegaskan jenis kelamin mereka apa dan identitas apa yang harus melekat gitu ya dalam pakaian mereka, dalam aksesoris mereka, seperti itu. Berikutnya di 4 sampai 6 tahun. Nah, baik, di sini kita melihat pada usia 4 sampai 6 tahun itu merupakan usia di mana anak sudah mulai berkomunikasi dengan teman sebayanya. Juga dalam hal ingatan atau daya ingatnya itu sangat kuat begitu. Sehingga apa yang harus orang tua lakukan? Orang tua harus mengontrol proses bermain anak begitu. Perhatikan teman laki-laki dan teman perempuan anak gitu. Nah, jadi di sini penting sekali ya Bu ya, orang tua mengawasi ketika anak-anaknya bermain pada usia ini 4 sampai 6 tahun. Kalau anak kita bermain dengan lawan jenisnya, itu betul-betul harus kita awasi gitu. Jadi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Bu ya. Jadi kita harus mengawasi mereka. Kemudian terkait dengan ingatan yang kuat, kalau Ibnu Sina menyarankan menghafal Al-Quran itu sangat baik dilakukan pada usia ini ya, pada usia 5 sampai dengan 7 tahun. Nah, jadi ini juga salah satu upaya Bu untuk mengisi ingatan mereka gitu dengan sesuatu yang sangat mulia, yaitu dengan kalam Allah, seperti itu ya Bu ya. Jadi jangan sampai ingatan mereka diisi oleh konten-konten yang lain gitu ya, selain ucapan-ucapan yang terdapat dalam Al-Quran, seperti itu. Nah, berikutnya pada usia 7 sampai 10 tahun. Nah, ini merupakan usia di mana anak sangat kuat dalam mengeksplorasi apa yang ada di sekitarnya gitu. Jadi, nah di sini tuntunan Islam, di sini kita bisa ingat baik-baik ya Bu ya, terkait dengan pendidikan seks adalah kita memisahkan tempat tidur. Nah, jadi silahkan Ibu hitung lagi usia putra-putrinya saat ini gitu ya. Kalau sudah 7 sampai 10 tahun, mereka harus sudah pisah tidurnya, baik dengan orang tua atau dengan saudara-saudaranya, terutama dengan saudara-saudaranya yang lawan jenis, berbeda jenis kelamin.
Nah, ini harus diperhatikan betul Ibu. Mungkin kita kadang terkendala dengan masalah ekonomi, misalnya kita tempat tinggal kita terbatas gitu ya, ruang kamarnya, tapi ya bagaimana sebisa mungkin gitu kita mengatur, mengelola hal itu agar tadi setiap anak itu punya ruang privasi gitu ya Bu ya, ruang pribadi gitu, yang tidak sembarang orang bisa memasuki ruang kamarnya begitu. Jadi di usia ini sangat berbahaya kalau anak tidur bersama orang tua atau bersama saudaranya yang berbeda jenis kelamin, karena ketika tidur itu kan apalagi dalam satu selimut ya Bu ya, itu akan terjadi bersentuhan gitu anggota tubuh. Nah itu yang harus diantisipasi. Jadi kenapa Islam sangat menekankan pisahkan tempat tidur mereka. Dan di usia ini juga ini kan proses menuju balik ya Bu ya, menuju pubertas. Mereka juga sudah paham tentang gender dan lawan jenis. Jadi berikan batasan normal terhadap lawan jenis. Yang dimaksud batasan normal itu Ibu, jadi kita tidak boleh juga terlalu mengekang anak kita, tapi juga mereka tidak boleh terlalu dibebaskan. Gitu. Jadi berkomunikasi dengan lawan jenis itu perlu untuk anak memahami perbedaan peran gitu ya. Sikap, perilaku, bagaimana laki-laki bersikap, bagaimana perempuan bersikap gitu. Tapi tidak boleh berlebihan gitu ya, berkomunikasi dengan lawan jenis. Nah, kemudian di usia ini mereka juga secara kognitif, secara pemikirannya mereka mulai berpikir objektif dan logis gitu ya. Nah, maka disinilah sebenarnya sudah bisa mulai diajarkan pembelajaran tentang fikih gitu ya. Jadi tadi ya sebenarnya di sanawiyah itu bukan di situ ya mulainya, tapi di usia 7 sampai 10 tahun ini ya ibu-ibu seharusnya. Jadi bahkan di usia SD awal gitu ya, awal memasuki sekolah dasar pun mereka harus sudah mulai diajarkan pembelajaran fikih. Kemudian akhlak juga etika seperti itu. Baik, berikutnya di usia 11 sampai 14 tahun, nah ini yang disebut dengan masa pubertas. Jadi terjadi perubahan besar pada berbagai dimensinya. Dari bentuk tubuh gitu ya, itu sangat terlihat jelas ya Bu ya, perubahan-perubahan yang terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau tadi sebelum usia 11 ini sudah ditanamkan pembelajaran fikih, akhlak dan lain sebagainya, maka itu akan membantu mereka gitu ya. Jadi ketika memasuki usia 11 sampai 14 ini mereka sudah siap gitu. Sudah bekal pengetahuannya sudah cukup gitu. Tidak mendadak dulu bertanya, Bu, ini misalnya yang laki-laki ya bertanya ke ibunya gitu tentang dia bermimpi misalnya. Nah, itu tuh bukan sesuatu yang mengagetkan gitu, karena dia sudah kita informasikan lebih awal gitu ya, seperti itu. Oke, berikutnya di usia 15 tahun ke atas. Nah, ini usia remaja dan usia pemuda. Nah, kalau di sini tentunya jadi memang berkesinambungan ya Bu ya. Kalau sudah memasuki usia ini, kita coba tingkatkan lagi nih pendidikan seksnya level yang mana gitu ya. Nah, di sini kita menyiapkan mereka untuk menghadapi fase pranikah dan fase nikah gitu ya. Di sini kita bisa mengajarkan fikih nikah. Nah, ini Bu, mungkin yang kita maksud tabu itu misalnya kita menginformasikan tentang bagaimana hubungan intim misalnya suami istri. Nah, di usia 15 tahun boleh Bu, mereka sudah siap gitu ya. Mereka sudah siap mencerna informasi itu gitu.
Tapi tampaknya ya itu tadi, sekarang kita berlomba dengan media sosial gitu. Jangan-jangan mereka sudah jauh lebih tahu. Jadi jangan sampai kita kecolongan gitu ya. Nggak apa-apa lebih dini disampaikan, terutama ya tadi tentu sesuai dengan usia perkembangannya seperti itu. Ini sudah tadi. Nah, berikutnya kita lihat etika terhadap lawan jenis. Nah, ini menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi dalam Islam itu prinsipnya adalah pembiasaan ya Bu ya. Jadi termasuk pendidikan seks itu harus dilakukan sejak dini. Terkait aspek etikanya, nah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana menutup aurat gitu, baik bagi laki-laki dan perempuan. Nah, ibu pernah nggak menyampaikan kepada putra-putrinya, misalnya usia, ya bahkan mungkin pokoknya sejak mereka menyadari anggota-anggota tubuh mereka, Bu. Nah, sejak saat itu sebenarnya kita perlu menyampaikan aurat, batasan aurat laki-laki dan perempuan itu apa gitu. Jadi pada saat mengajarkan mereka tentang bagian-bagian tubuhnya, tentu ada salah satu bagian gitu ya, yang itu jangan kita tutupi Bu, kita perlu sampaikan gitu ya, bahwa ini adalah alat kelamin gitu, dan ini adalah bagian yang harus selalu tertutup, tidak boleh ada orang lain yang melihat, bahkan sekalipun ibu ya, bahkan sekalipun adik dan kakak gitu. Jadi dari situ anak secara bertahap mulai menyadari, oh bagian ini harus selalu tertutup gitu ya. Itu kalau anak laki-laki ya Bu ya. Kalau anak perempuan lebih banyak lagi gitu ya, itu kita perkenalkan lebih dini. Jadi kalau misalnya anak masih berusia di mana dia belum bisa mandi sendiri gitu ya, belum bisa cebok sendiri, di situ kita bisa membiasakan tetap gitu ya, bukan berarti kita membiarkan dia dalam ketidaktahuannya, kita tetap bisa menyampaikan bahwa ini bagian yang harus selalu tertutup ya Nak gitu. Dan kalau kamu sudah mampu mandi sendiri, tentu kamu akan lebih bisa menjaga anggota tubuhmu ini selalu tertutup gitu, bahkan ibu pun gak pernah melihat seperti itu ya Bu ya gitu. Atau ketika misalnya bayi tadi kan dari 0 sampai 3 tahun bayi perempuan misalnya, sambil kita pakaikan kerudung gitu ya Bu ya, kita bisa sambil secara verbal gitu ya kita ucapkan, nah kamu pakai kerudung ya, karena rambut itu adalah bagian yang harus selalu tertutup gitu. Itu adalah aurat, tidak boleh ada orang lain yang melihat rambutmu gitu. Begitupun dengan anggota-anggota tubuh yang lainnya yang memang aurat ya Bu ya, dan seperti itu. Jadi anak akan merekam itu ya Bu ya. Jadi kita jangan merasa apa yang kita sampaikan ke anak itu jangan merasa bahwa itu sia-sia, apalagi mereka belum bisa berbicara, tidak Bu. Jadi indera pendengaran itu adalah indera yang paling pertama berfungsi ya Bu ya, ketika bayi masih dalam kandungan. Itu yang pertama berfungsi adalah indera pendengaran. Kemudian indera pendengaran ini uniknya adalah indera yang paling terakhir dicabut gitu ya Bu ya. Ketika kita meninggal, indera pendengaran ini masih berfungsi ya Bu ya. Jadi kalau kita takziah gitu ya, kita ingin menyampaikan sesuatu itu sampaikan gitu ya, bahwa mayit itu masih mendengar gitu ya, ucapan-ucapan yang ada di sekitarnya seperti itu. Nah, jadi memang sangat penting ya Bu ya, kita memberikan sugesti-sugesti gitu, walaupun anak belum paham itu, karena itu tuh terekam sebenarnya gitu ya di alam bawah sadarnya, di dalam memorinya.
dan kelak suatu saat ketika mereka sudah lebih paham, itu tuh akan nyambung gitu ya. Oh, ini yang dulu disampaikan gitu ya oleh orang tua, seperti itu. Jadi jangan pernah merasa sia-sia dengan ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak, sekalipun anak kita mungkin belum paham gitu. Karena ada memori bawah sadar ya Bu ya yang bisa merekam itu. Nah itu kemudian larangan ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur ya Bu ya. Bercampur gitu antara laki-laki dan perempuan gitu ya, jadi pergaulan yang bebas gitu ya tanpa batasan. Nah itu juga harus diantisipasi. Kemudian ada juga kholwat ya Bu ya, jadi berdua-duaan gitu, laki-laki dan perempuan. Nah itu juga menjadi sesuatu yang harus kita informasikan gitu Bu pada anak-anak kita gitu. Jadi hal-hal ini tuh jangan-jangan anak kita melanggar itu karena mereka tidak tahu gitu, karena kita tidak pernah menyampaikan informasi itu kepada mereka gitu. Kemudian larangan safar bagi wanita tanpa mahram. Nah kalau ajaran Islam tuh mengajarkan demikian ya Bu ya. Kalau di dalam hadis itu ada seorang sahabat yang dia mau pergi berperang dengan Nabi gitu. Kemudian dia menyampaikan bahwa istrinya mau pergi berhaji. Kemudian kata Nabi, pergilah kamu menemani istrimu berhaji gitu. Jadi jangan ikut perang gitu, karena istrimu butuh mahram gitu yang menemani perjalanannya. Nah seperti itu ya Bu ya kalau dalam Islam itu. Tapi sekarang nampaknya itu mulai luntur ya Bu ya. Kita mulai merasa aman gitu pergi sendirian, padahal Islam itu selalu mengantisipasi ya Bu ya, selalu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau perempuan bepergian harus ditemani oleh mahramnya atau muhrimnya gitu ya, baik suami atau saudara gitu ya, seperti itu. Kemudian gaya bicara. Nah ini juga perlu diajarkan kepada anak-anak kita ya Bu ya. Jangan berbicara manja. Kemudian porsi bicaranya itu harus seperlunya. Jangan segala macam gitu ya dibicarakan, terutama dengan lawan jenis. Nah ini menjadi hal-hal yang penting ditanamkan dalam sebuah hadis. Bukan hadis, tapi dari sebuah kitab itu ada ya Bu ya, disebutkan bahwa ada 3 sifat yang itu sangat baik kalau dimiliki oleh perempuan, tapi sangat buruk kalau dimiliki oleh laki-laki. Ada yang tahu Bu? Yang pertama adalah sifat bakhil. Bakhil itu apa Bu? Kikir, kopet gitu ya kalau bahasa Sunda. Jadi kalau perempuan bakhil itu dikatakan, ini perbandingan ya Bu ya, konteksnya ya, laki-laki dan perempuan, bahwa sifat bakhil itu lebih baik kalau dia ada pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Tapi itu pun jangan disalah maknai ya Bu ya. Maksudnya adalah ketika perempuan bakhil, maka dia akan menjaga harta suaminya gitu ya. Jadi tidak sembarangan gitu ya memberikan harta gitu, karena apalagi istri yang harus seizin suami, seperti itu. Kemudian yang berikutnya apa? Ketus. Tahu ketus Bu? Judes gitu ya. Jadi kalau perempuan itu kalau sikap ketus, bicara ketus itu lebih baik kalau ada pada perempuan, karena kalau perempuan tidak ketus maka ini akan terjadi ya Bu ya yang dikhawatirkan. Mereka bicaranya manja gitu ya, sehingga dari nada bicara saja itu tuh bisa mengundang syahwat bagi laki-laki ya Bu ya. Jadi semua yang ada di perempuan itu memang tidak lepas dari menggoda ya Bu ya, seperti itu. Sehingga kita harus memperhatikan betul kalau berbicara dengan lawan jenis itu ya harus judes gitu Bu ya. Jangan malah
mendayu-dayu gitu ya, mendesah-desah seperti itu. Nah itu kemudian satu lagi itu malu, sikap malu Bu. Jadi itu bagus jika dimiliki perempuan dan jelek kalau dimiliki oleh laki-laki. Karena dengan sikap mohon maaf bukan malu, penakut. Karena dengan sikap penakut ini dia itu akan menjaga perempuan gitu ya, untuk dia tetap berada di rumahnya, tidak berani melangkahkan kaki keluar rumah apalagi tanpa seizin suaminya. Nah begitu ya Bu ya. Jadi yang tadi itu ketiga sifat tadi itu baik pada perempuan dan jelek pada laki-laki itu konteksnya suami istri ya Bu ya, gitu. Karena tadi sudah dijelaskan kenapa perempuan bagusnya bakhil, bagusnya ketus, dan bagusnya penakut. Itu tadi pada akhirnya akan menjaga kehormatan gitu ya, kehormatan dirinya dan suaminya, seperti itu. Nah berikutnya, nah ini yang tadi saya sampaikan Ibu. Jadi salah satu sumber yang saya baca dari Yusuf Madani. Jadi beliau memang menulis buku khusus tentang At-Tarbiyah Al-Jinsiyah ini, pendidikan seks lil atfal wal balighin, untuk anak-anak dan yang sudah balik. Jadi ini melengkapi yang tadi ya Bu ya, bahwa pembinaan seks ini pada periode akhir masa anak-anak 7 sampai 14 tahun, karena ini disebut sebagai usia mumayyiz. Nah ini jadi karena Islam selalu memposisikan pendidikan seks itu sebagai tindakan preventif, maka di usia inilah bisa dimulai di usia 7 gitu ya, 7 sampai 14 tahun. Bahkan tadi sejak 0 tahun pun kita bisa secara bertahap gitu ya, mengajarkan hal-hal yang itu akan menjadi modal gitu ya untuk dan bekal bagi anak-anak. Nah di sini bisa dibedakan Bu. Jadi kalau masa anak-anak perilaku seksual itu lebih merupakan peniruan atau wujud dari rasa ingin tahu mereka. Jadi tidak disertai dengan rangsangan hakiki gitu. Jadi kalau Ibu menyampaikan tentang masalah seksual disesuaikan dengan perkembangan anak, jangan khawatir Bu, mereka belum ada di dalam tubuhnya, belum ada rangsangan-rangsangan seksual itu gitu ya. Nah tapi berbeda dengan kalau anak sudah memasuki usia balik. Jadi di mana tadi kan dengan dengan tumbuhnya hormon-hormon tertentu itu membuat rangsangan seksual itu memang sesuatu yang mereka rasakan gitu. Jadi itu ya arahnya berbeda gitu. Cara kita memberikan pendidikannya berbeda gitu. Jadi kalau di masa anak-anak itu nggak apa-apa informasi yang secara bertahap kita berikan gitu. Kemudian nah di sini tentu saja pihak mana saja yang berperan. Nah keberhasilan pendidikan seks ini itu akan ditentukan oleh sinergi atau kerjasama antar berbagai pihak ya Bu ya, yaitu keluarga gitu ya, sekolah, juga masyarakat secara umum. Tapi ya tentu saja kita pahami bersama bahwa pihak pertama ya orang tua tentu saja, dan lebih spesifik lagi ibu gitu ya, karena memang ibu yang lebih banyak bersama anak-anak. Nah jadi kalau kita lihat data ya Bu ya, ternyata para remaja kita itu lebih banyak mengakses pengetahuan seksual itu dari internet ya Bu ya, dari media sosial. Jadi itu tadi, kita jangan kecolongan, kita jangan kalah cepat dengan media sosial. Jadi kita harus jauh lebih awal, kita harus menjadi orang pertama yang memberikan informasi yang benar pada anak kita. Karena kalau mereka mencari sendiri, peluang untuk mereka mendapatkan informasi yang keliru itu sangat besar. Nah, kemudian di sini Yusuf Madani sendiri menekankan bahwa, jadi menurut analisa beliau bahwa kesalahan dalam pendidikan di negeri-negeri Muslim adalah
menyembunyikan urusan seksual dari anak-anak pada saat mereka membutuhkan bimbingan murni. Nah, itu tadi ya, dari umur 7 sampai dengan 14 tahun. Sehingga mereka tidak mengetahui apa-apa tentang masalah seksual sampai mereka menginjak usia puber dan mimpi basah. Nah, itu ya Bu ya, kita sudah bahas juga tadi di awal. Berikutnya, nah ini yang juga penting buat kita sambil kita mengevaluasi diri masing-masing ya Bu ya. Ada sejumlah faktor pendidikan seks yang keliru gitu. Yang pertama, ketidaktahuan ayah akan pendidikan seks gitu ya. Sehingga tadi di sini memang disebutkan ayah, tapi maksudnya orang tua ya Bu ya, secara utuh, ayah maupun ibu. Ketidaktahuan akan pendidikan seks. Jadi tadi orang tua lebih berpegang pada seks itu sesuatu yang tabu yang harus ditutupi dari anak gitu ya. Kemudian yang kedua, rangsangan seksual dalam keluarga. Anak melihat aktivitas seks orang tua. Nah, ini tadi ya Bu ya, berkaitan dengan pisahkan tempat tidur mereka. Bahkan tadi kan pisahkan tempat tidur itu di usia berapa Bu? 7 sampai 10 tahun ya. Jauh sebelum usia itu pun itu sangat baik ya Bu ya, kalau kita terutama pada saat ayah dan ibu gitu ya melakukan aktivitas seksual itu tidak boleh gitu ya di hadapan anak gitu ya Bu ya. Maksudnya di hadapan itu ada anak kita di situ. Walaupun mungkin dia tidur, jadi jangan dikira anak tidak merekam itu ya Bu ya. Bahkan dalam sebuah hadis itu disebutkan juga ketika seorang suami menggauli istrinya, kemudian ada anak kecil yang terbangun dan melihat aktivitas itu, kata Nabi, maka tidak akan ada satu kebaikan pun gitu ya, kecuali anak tersebut gitu ya kelak akan menjadi seorang pezina gitu. Nah, nauzubillah ya Bu ya, itu sangat menakutkan gitu. Jadi kita harus antisipasi gitu ya. Bahkan orang tuanya saja itu memang sesuatu yang, maksudnya ini kan aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang tua, tapi itu sangat berbahaya kalau anak melihat itu. Apalagi gitu ya, saat ini kan anak-anak kita relatif terpapar dengan pornografi yang ada di media gitu ya, di media sosial. Nah itu jadi ya barangkali ini muaranya ya, kenapa kita banyak sekali mengalami kasus-kasus kekerasan seksual seperti itu. Kemudian nah ini anak tidak terlatih meminta izin, istizan istilahnya ya Bu ya. Jadi meminta izin ini ketika memasuki kamar orang tua atau kamar siapapun sebenarnya. Jadi ada etika di mana ketika kita mau memasuki kamar orang lain atau saudaranya misalnya ya, anak-anak kita atau kamar orang tua itu harus minta izin, terutama di 3 waktu yang disebut dalam hadis sebagai 3 waktu aurat ya Bu ya, yaitu sebelum subuh, kemudian di tengah hari, dan setelah isya seperti itu. Kemudian tempat tidur yang berdekatan, nah itu tadi karena yang dikhawatirkan adalah ada sentuhan-sentuhan gitu ya di bagian tubuh tertentu yang itu akan memicu gitu ya dorongan seksual, terutama pada usia ketika anak sudah memasuki balik. Kemudian peniruan perilaku seksual sama ya seperti tadi Bu, jadi terpapar gitu ya, anak itu selalu melihat aktivitas seksual gitu, sehingga mereka terdorong untuk meniru, padahal mereka sih belum tahu apa-apa gitu, hanya sekedar meniru gitu, tapi itu pun sesuatu yang menjadi keliru gitu ya kalau anak-anak kita selalu terpapar dengan pemandangan-pemandangan seperti itu.
Kemudian melarang anak bertanya tentang seks, ini juga satu kekeliruan. Jadi kalau anak bertanya tentang itu, tadi ya Bu ya, tugas kita adalah memberi mereka pengetahuan. Nah, di sini memang terus gimana caranya? Nah, itu dia Bu. Silahkan kita mencari kata-kata, bahasa-bahasa yang layak ya Bu ya, yang sesuai, yang tepat gitu untuk disampaikan kepada mereka. Juga disesuaikan dengan tadi usia mereka. Kemudian perhiasan perempuan. Nah, ini Bu, bagi ibu-ibu terutama yang memiliki putra ya sudah memasuki usia balik, kita harus memperhatikan betul perhiasan yang kita gunakan. Di sini misalnya bagaimana kita berpakaian, kemudian parfum dan gerak-gerik kita. Jadi jangan sampai itu menjadi sumber inspirasi gitu, yang membangkitkan dorongan seksual mereka. Kita misalnya pakai parfum, kan ini hanya dibolehkan dalam Islam, ini hanya dibolehkan ketika seorang istri berada di hadapan suaminya ya Bu ya, berhias, memakai parfum seperti itu. Jadi jangan sampai di depan putra kita yang sudah balik kita menampilkan seperti ini. Misal parfum kita sangat menyengat gitu ya Bu ya, itu sangat beresiko ya Bu ya. Dan saya pernah ada sebuah kasus Bu di daerah mana ya, Cirebon gitu ya, atau Indramayu, saya lupa, Cirebon kalau tidak salah. Ini adalah satu kasus yang luar biasa gitu ya, membuat saya juga geleng-geleng kepala. Ini adalah sebuah kasus yang diangkat oleh mahasiswa yang mau meneliti skripsi. Jadi ada seorang anak yang dia berhubungan intim itu dengan ibunya. Jadi ibunya ini sudah tidak mempunyai suami ya, dan dia punya anak laki-laki gitu. Dan mereka melakukan hubungan itu maksudnya sudah lama gitu. Dan itu sesuatu yang sangat mengerikan ya Bu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu gitu, dan itu tidak membuat seolah-olah itu menjadi hal yang biasa gitu bagi keduanya, bagi anaknya maupun ibunya gitu ya. Jadi mungkin kita tidak habis pikir ya Bu ya, kok bisa seperti ini gitu. Jadi memang sangat mengerikan gitu ya. Kalau kita menelaah satu persatu kasus-kasus seksual itu sangat beragam ya Bu ya, dan yang paling mengerikan adalah tadi misalnya dengan ibu kandung gitu ya, dengan saudara kandung gitu ya. Nah itu jadi lebih keji gitu ya. Nah berikutnya faktor ini masih faktor pendidikan seks yang keliru ya Bu ya. Keluarga mengabaikan pengawasan media informasi. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa dengan kecanggihan teknologi saat ini, anak bisa mengakses apapun gitu ya. Apapun yang kita ketikkan sebagai kata kunci itu akan terbuka lebar gitu ya. Kita akan diajak berselancar gitu ya ke dunia manapun gitu ya Bu ya. Jadi di sini kita harus mengawasi betul. Jadi kalau anak-anak kita menggunakan handphone, ibu harus pastikan bahwa mereka tidak menghapus historinya Bu. Kalau di YouTube misalnya atau di Google, ibu harus berusaha berkomunikasi dengan mereka, membuat perjanjian gitu ya, bahwa mereka tidak boleh menghapus historinya. Jadi kita bisa lacak. Kalau di YouTube misalnya apa saja yang mereka lihat gitu ya. Kalau di Google apa saja yang mereka lihat gitu. Nah dari situ kita bisa masuk ya Bu ya, bisa berkomunikasi. Kita bisa mengajarkan mana yang baik, mana yang tidak gitu. Dari apa yang sudah mereka telusuri gitu ya. Kemudian teman berakhlak buruk. Nah ini juga tentu faktor lain yang tidak bisa diabaikan ya Bu ya. Kita sudah dengan sekuat tenaga gitu ya di keluarga menjaga mereka dengan baik, tapi
Ketika mereka berada di lingkungan luar, pengaruh teman juga sangat luar biasa ya Bu ya. Jadi ya itu tantangan yang lain, bagaimana kita menjaga lingkungan pertemanan mereka gitu. Kita memastikan bahwa mereka berteman dengan orang-orang yang baik, yang bisa memberikan pengaruh baik buat mereka. Kemudian nah ini jadi sebenarnya ini masih selaras dengan tadi ya, kekeliruan yang tadi berarti harus kita atasi menjadi satu kaidah preventif atau pencegahan gitu ya Bu ya. Yang pertama pendidikan seks dan fikih pada anak. Kemudian tadi meminta izin itu silakan Ibu dibiasakan ya kepada anak-anak kita. Kemudian menahan pandangan dan menutup aurat, menjauhkan anak dari aktivitas seksual, tentu konkretnya adalah tadi dengan pemisahan tempat tidur anak, kemudian tempat tinggal yang layak gitu. Jadi memang kalau kita mulai memikirkan pasangan yang baru menikah gitu ya, ketika memprioritaskan untuk membangun rumah itu tolong perhatikan betul ya Bu ya, bagaimana tempat tinggal itu tadi supaya memberikan ruang privasi yang cukup bagi anak-anak kita agar mereka memiliki kamar sendiri, agar mereka mandiri gitu ya, dan tidak beresiko gitu ya dengan tidur bersama saudaranya atau dengan orang tuanya sampai usia yang itu diharuskan mereka tidurnya terpisah gitu ya Bu ya. Kemudian ini sama larangan terhadap tindakan erotis. Misalnya apa Bu? Nah ini bahkan sejak kecil kita perlu mengevaluasi pengalaman kita ya Bu ya. Misalnya anak kecil gitu, kadang misalnya ada orang asing yang mencium anak kita, misalnya anak kita berusia 3 tahun misalnya gitu. Nah itu juga sama Bu, harus diantisipasi ya. Jadi sebisa mungkin tidak boleh gitu ya orang lain itu orang asing gitu yang bukan mahram itu menyentuh gitu ya, menyentuh anak kita seperti itu. Kemudian mengawasi kematangan seksual dini. Nah, jadi tadi Bu, karena saat ini banyak anak yang usia baliknya itu, terutama yang remaja putri itu di usia SD, tadi kita harus bersiap. Jangan sampai kita tidak tahu apapun gitu ya, bahwa anak kita ternyata sudah memasuki usia balik gitu. Kemudian mengarahkan anak mumayyiz untuk memproduktifkan waktunya. Nah nanti di bagian berikutnya akan diuraikan ya Bu ya, kenapa penting membuat anak-anak kita yang mumayyiz, yang sudah balik gitu ya, agar mereka mengisi waktunya secara produktif. Kemudian mengajarkan kehalalan dan keharaman dalam program media informasi. Nah tadi itu Bu, dari histori yang kita lihat gitu ya, anak-anak kita mengakses apa saja, di situ kita bisa berdiskusi mana yang halal, mana yang haram gitu ya, mana yang baik, mana yang buruk dan sebagainya. Kemudian beri hukuman. Nah tentu hukuman ini menjadi satu cara juga untuk mendisiplinkan anak-anak kita terkait dengan pendidikan seksual ini ya Bu ya. Boleh ini diberikan hukuman ini sebagai alternatif yang terakhir tentunya, ketika mereka sudah tidak bisa diberi peringatan dengan baik misalnya ya Bu ya, diajak berdiskusi gitu ya, diajak berkomunikasi seperti itu, boleh kita memberikan hukuman gitu ya. Hukumannya apa? Di hukuman ini tidak mesti diasosiasikan dengan hukuman kekerasan fisik ya Bu ya, tapi misalnya dia dikucilkan gitu di keluarga dalam beberapa hari misalnya,
atau misalnya dicabut hak-hak istimewanya, misalnya apa, tidak diberi uang jajan misalnya, tidak diberi apa misalnya ya Bu ya. Nah itu bisa. Kemudian pernikahan usia dini, nah itu juga sebenarnya merupakan cara yang legal ya. Bahkan Islam pun menganjurkan jika anak-anak kita dikhawatirkan tadi malah terjerumus pada zina gitu ya Bu ya, maka pernikahan dini ini bisa ditempuh juga gitu sebagai preventif gitu ya, sebagai pencegahan. Tuh kemudian, nah berikutnya. Nah ini tadi ya Bu ya, kenapa anak-anak kita perlu dibimbing waktu produktif mereka. Ini tentu banyak sekali manfaatnya. Jadi dari hasil penelitian, anak-anak yang terbiasa diberi tanggung jawab, misalnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah gitu ya, dalam sebuah penelitian yang panjang gitu ya, longitudinal, ternyata mereka kelak ketika dewasa itu mereka tumbuh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab pula gitu ya Bu ya. Nah jadi itu penting sekali di masa dini gitu ya, kita mengajarkan anak-anak itu bertanggung jawab akan sebuah pekerjaan. Nah tentu pekerjaan ini kalau kita sesuaikan dengan hobinya mereka, minatnya mereka gitu, itu akan sangat menyenangkan juga buat mereka gitu. Misal ada anak yang hobinya nyapu gitu ya, udah kita kasih tugas itu gitu ya. Ada anak yang hobinya cuci piring, kita kasih tugas itu gitu. Jadi sebelum memberikan tugas yang membuat mereka terpaksa, pilihlah sesuatu yang menyenangkan gitu ya Bu ya. Pahamilah hobi mereka, minat mereka, kamu sukanya apa gitu. Jadi coba kamu lihat, ada enggak pekerjaan di rumah yang bisa kamu lakukan gitu, sehingga kamu tertarik juga melakukannya gitu ya Bu ya. Nah seperti itu. Kemudian di sini kita lihat manfaatnya. Yang pertama, ini yang paling penting ya Bu ya, yaitu kalau kita membuat mereka beraktivitas gitu ya, menghasilkan sesuatu, kita akan bisa memalingkan mereka dari pandangan-pandangan yang merangsang gairah seks gitu. Kalau tidak ada aktivitas, apalagi mereka yang sudah terpapar gitu ya dengan pornografi misalnya, pasti yang ada di pikiran mereka itu hanya itu saja Bu gitu. Tidak ada yang lain ya, tidak terpikir untuk melakukan yang lain gitu. Nah, jadi dengan beraktivitas gitu ya, itu akan memalingkan mereka, mengalihkan perhatian mereka gitu ya. Kemudian melatih tubuh dengan keterampilan dasar baik untuk saat ini maupun masa depan. Nah tadi di awal juga sudah disinggung ya Bu ya, bagaimana pendidikan jasmani itu penting juga perannya dalam pendidikan seks gitu. Kemudian melatih otak dengan kegiatan rekreasi dan kegiatan bersama misalnya di masjid atau di lembaga pendidikan Islam lainnya. Nah contohnya seperti ini Bu, di pertemuan-pertemuan seperti ini gitu ya, kalau remaja kita diajak serta gitu ya, mereka ini menjadi satu hal yang produktif gitu ya. Kemudian dengan waktu yang produktif, anak-anak akan tertanam gitu ya. Tadi misalnya melakukan aktivitas bersama-sama anak yang lain di masjid atau lembaga pendidikan Islam lainnya, maka mereka akan tertanam semangat persaudaraan, persahabatan gitu ya. Jadi ikatan sosialnya semakin kuat. Jadi tidak melulu memikirkan lawan jenis gitu ya Bu ya. Jadi memang harus disibukkan gitu. Kemudian dengan beraktivitas itu juga akan membantu mereka, akan melatih mereka menghargai waktu, bagaimana menghargai waktu, dan juga mengasah kemampuan inovatif mereka. Jadi bisa jadi anak-anak kita itu punya kemampuan, punya keunggulan dalam hal tertentu. Sayang kalau kita tidak mengasahnya ya Bu ya, seperti itu. Kemudian ini slide terakhir ya Bu ya. Hal-hal yang penting diperhatikan terkait tadi kan ada sejumlah kaidah tadi ya, kaidah pencegahan.
yang harus kita ajarkan sejak dini. Jadi bahwa kaidah-kaidah tadi itu akan baik kalau dilaksanakan pada masa pra-taklid. Pra-taklid itu sebelum mereka mencapai usia balik tadi ya. Lebih khususnya lagi itu berada di usia kanak-kanak akhir dan juga nanti setelah usia balik. Jadi kan kalau mereka memasuki usia balik, maka sudah berlaku ya Bu ya dalam ajaran Islam perintah dan larangan gitu. Jadi pahala dan dosa itu sudah mulai tercatat gitu ya dengan sangat rapi gitu. Jadi mereka tuh sudah siap gitu ya. Kemudian kaidah-kaidah tadi itu tentu saja menjadi hal yang baik karena dalam Islam kaidah-kaidah tadi itu bisa mencegah gitu ya, bersifat mencegah dan juga menyembuhkan. Jadi tidak ada kata terlambat ya. Mulai saat ini kita bisa mulai menerapkan gitu ya, sekalipun mungkin ya saya sudah melewatkan ini nggak apa-apa Bu, tidak ada kata terlambat ya Bu ya. Kemudian hasilnya tentu akan positif kalau keluarga dan masyarakat itu bekerja sama gitu. Tapi ya minimalnya kalau masyarakat secara umum kan sulit ya Bu ya. Apalagi itu terkait kebijakan. Misal contohnya gini. Di kita kan tidak ada ya Bu ya undang-undang atau kebijakan yang mengatur pada usia berapa anak boleh memiliki akun di media sosial, misalnya seperti itu. Nggak ada ya Bu ya. Nah, berbeda misalnya dengan kebijakan membuat surat izin mengemudi, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau hal-hal seperti itu kan sesuatu yang sulit kita atur ya. Tapi yang paling mungkin adalah tadi, karena kita adalah keluarganya gitu. Jadi banyak hal nggak apa-apa gitu ya soal kebijakan, itu sesuatu yang tidak bisa kita atur gitu ya, karena yang bisa mengatur itu adalah pemerintah gitu ya. Tapi masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan tentunya gitu ya untuk menanamkan pendidikan seks ini sejak dini. Kemudian dengan pendidikan seks ini dengan sejumlah kaidah tadi itu akan mempertegas agar anak dijauhkan dari kegiatan seksual dan terciptanya generasi yang suci. Nah, itu ya Bu ya. Seperti halnya yang diharapkan gitu ya oleh Allah maupun Rasulnya gitu. Bahwa kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah gitu ya di belakang kita. Itu barangkali bisa ke slide terakhir. Slide-nya sudah selesai dan di sini mungkin saya mencoba mengangkat gitu ya sebuah Bu ya namanya, bahwa sebuah renungan lah bisa dibilang seperti itu ya Bu ya. Bahwa kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa gitu. Jadi hati-hati ya Bu ya dengan sesuatu yang biasa. Kalau itu tidak benar ya jangan dibenarkan gitu ya. Kita seringkali ini juga sama ya, masalah-masalah terkait sikap dan perilaku dengan lawan jenis gitu. Orang seringkali beralasan itu kan sudah biasa gitu ya Bu ya. Nah, jadi di sini kita tanamkan ya Bu ya bahwa kita harus selalu membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa gitu. Karena seringkali justru yang biasa itu adalah yang salah gitu ya Bu ya.